Oke, lanjut Oke, Jeffrey kita untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. pertanyaan selanjutnya. Dalam Matius 19 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Apakah ini menyatakan akan ada orang jomblo seumur hidup seperti Nabi Yeremia? Silakan pendeta. Ini pertanyaan dari saudara Antolomeus Kaisar. Sepertinya dia juga masih jomblo ini pendeta. Iya, dari pertanyaannya seperti jomblo ini. Silakan. Terima kasih. Saya sudah buka Alkitab saya di Matius pasal yang ke-19. Ini perkataan Tuhan Yesus, betul. Yesus katakan, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir dengan demikian dari rahim ibunya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, tidak dapat kawin oleh karena orang lain. Lalu kemudian yang ketiga berkata, ada orang yang membuat dirinya demikian atau tidak kawin karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Nah, Yesus tidak menjelaskan lebih panjang lagi. Bahkan dia hanya katakan dalam ayat yang atau di sambungannya dia katakan, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ya, jadi kalau kita belum mengerti, ya kita tidak mengerti. Nah, di ayat yang ke-11 Tuhan Yesus katakan, tetapi kalau dia katakan, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Jadi ada orang yang mendapatkan karunia. Karunia itu artinya bukan seseorang yang dihukum untuk tidak kawin, tetapi memang sebagaimana karunia-karunia yang lain, ya di dalam Alkitab ada banyak karunia seperti karunia melayani, lalu kemudian ada karunia memimpin. Kalau orang yang punya karunia rohani untuk melayani, pada waktu dia melayani senang sekali dia. Pada waktu orang mempunyai karunia untuk memimpin, pada waktu dia memimpin sangat senang dan hasil kepemimpinannya itu sungguh baik. Tidak dibuat dengan paksa. Ya. Nah, orang yang tidak menikah, yang kata ayat 11 adalah merupakan karunia, dia jalankan itu dengan senang hati. Artinya, kalau dalam hatinya dia berpikir, aduh, kapan saya menikah ini? Walaupun dia jomblo seumur hidup, maaf kata, tapi kalau dalam hatinya terus bertanya, Tuhan, berikanlah kepada saya jodoh. Dan saya juga mau sisipkan di sini, saya doakan kepada semua yang sedang berdoa meminta jodoh kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh karuniakan. Sekarang saya lanjutkan jawabannya. Jadi ada orang yang memang mendapatkan karunia dan dia menjalani itu dengan sukacita, karena karunia rohani itu kalau diterima oleh seseorang, maka dia jalankan itu dengan suatu sukacita. Nah, ada petunjuk juga, contohnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, karena kita mau mengkaitkan tidak kawin ini dengan karunia, bukan karena hal-hal yang lain. 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, Paulus katakan, namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Jadi seakan mengatakan bahwa Paulus merasa dia mendapat karunia untuk tidak kawin, walaupun tetap ada beberapa perbedaan pendapat, karena ada sebagian yang mengatakan Paulus menikah, ada yang mengatakan Paulus tidak menikah. Tetapi dalam keadaannya pada saat itu dia bersukacita dengan keadaannya yang tidak ada keluarga pada saat itu. Dia pernah katakan, Petrus, Kefas kemana-mana bawa istrinya, dia bilang. Bisa saja saya seperti itu, tapi saya tidak mau melakukan seperti itu. Saya enjoy dengan apa yang ada sekarang ini. Jadi sekali lagi, karunia itu bukanlah untuk diri kita, karena menurut Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, semua karunia rohani itu diberikan untuk membangun jemaat. Jadi walaupun sulit untuk dimengerti mengenai karunia tidak menikah ini,
Tetapi Alkitab memberikan petunjuk ini adalah sebuah karunia, dan hanya orang yang mendapatkan karunia itu yang dapat menjelaskannya dengan lebih baik, yang dapat memahaminya. Dan karunia itu menurut Efesus 4 ayat yang ke-11 adalah untuk membangun jemaat. Siapa tahu dengan tidak menikah justru dia lebih mungkin mempunyai lebih banyak waktu menurut pendapat orang, bahwa dia bisa melayani dan lain sebagainya. Apapun itu penjelasannya, setiap karunia adalah untuk membangun jemaat. Tadi ada sebutkan Yeremia. Nah, Yeremia memang ada perintah kepada Yeremia. Saya baca saja. Yeremia pasal yang ke-16, ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2 berkata, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak lelaki dan anak perempuan di tempat ini. Perhatikan, ada kata di tempat ini. Kenapa jangan ambil di tempat ini? Ayat yang ketiga, sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka. Lalu kemudian ini menyatakan kalau lahir, maka pada waktu kebinasaan itu datang kepada kota tersebut, maka anak-anak itu juga akan binasa. Jadi Tuhan katakan kepada Yeremia, janganlah ambil istri dan berkeluarga di tempat ini. Jadi kata di tempat ini sangat penting. Artinya di tempat yang lain bisa saja. Jadi untuk Yeremia sebenarnya ini bukanlah karunia seperti yang ada pada Paulus atau pada orang-orang tertentu yang mempunyai karunia itu. Ini hanya amaran kepada Yeremia, sudahlah, ini kota akan binasa, bangsa ini akan mendapatkan hukuman, janganlah kamu ambil istri di sini dan janganlah kamu mempunyai keluarga di sini. Itu maksudnya. Hanya sekedar sebuah tambahan saja. Terima kasih. Terima Oke, kasih. sebentar.